Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari Kalbis Institute. Di sini perkenalkan saya sendiri namanya Michael Adrian. Lalu ada teman saya namanya Dexka. Halo Dexka. Halo. Habis itu ada yang namanya Rama. Halo. Setelah itu ada Michael, ada Enos juga, ada Halo. Hazel Kesman. Jadi kita di sini berenam akan melakukan podcast yang bertemakan tindakan bullying di tingkat remaja, di tingkat SMP atau SMA. Podcast ini kita lakukan demi memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Oke, pertama-tama saya sebagai host di sini ingin bertanya kepada kalian semua nih. Kayak pertama mungkin saya akan bertanya kepada Dexka. Menurut Dexka sendiri itu bullying itu artinya apa sih? Apa itu bullying gitu? Bullying menurut saya sih tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang ya, maupun verbal atau fisik. Contohnya Korban kayak merasa gimana? tertekan, apa? Contohnya kayak gimana kalau bully itu? Contohnya kayak apa ya? Kayak lu dirundung gitu loh dengan satu circle mungkin Jadi kayak yang kayak teman-temanmu misalkan kayak diejek gitu sampai iya sih berlebihan gitu salah ya. satunya itu. Itu kalau verbal ya. Ya, Kalau fisik, kalau fisik kayak lu dipukul mungkin atau oh, di apa gitu misalkan saya macem-macem. dipukul gitu berarti sama orang berarti saya Hmm. dibully gitu. Iya. Oke. Itu lumayan bagus sih penjelasannya karena bullying itu kan emang nggak cuma secara verbal ya, tapi ada juga secara fisik kayak disakitin atau ditendang atau diapain gitu kan juga merupakan ke apa ya tindakan bully lah istilahnya atau perundungan. Nah, sekarang kayak sebenarnya alasan orang lakuin bully bully itu apa ya? Kalau sekarang sih saya pengen nanya ke Rama aja kayak orang ngelakuin bully itu ngerendahin orang lain itu tujuannya tuh apa sama kayak alasan dari orang ngebully itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya tuh tujuan dari mereka sendiri ya kepuasan diri aja nggak sih? Terus juga alasan mereka membuli itu kayak mungkin adanya perbedaan kali ya. Kayak misalnya nih ada orang yang mungkin ya maaf cacat fisik atau cacat mental. Kadang kan itu kan bisa jadi kayak tempat jadi alasan gitu kayak kenapa dia membuli gitu kayak ya lu gini 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 ya lu gini 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 gitu. Oh, jadi kayak bully secara verbalnya karena perbedaan biasanya ya. Ya betul. Ada Dan tanggapan bully Hazel? fisiknya mungkin bentar dulu ada tambahan Oh, sorry. mungkin untuk bully fisiknya yang kayak ada orang yang punya kecacatan fisik kayak Hmm, misalnya orang itu tunanetra atau apa gitu. Itu aja sih. jadi kayak dibahas gitu ya. Ya betul. Oke, setelah itu yang ketiga sekarang saya akan bertanya kepada Michael. Ini saya Michael, halo. Iya, iya, halo. Sekarang saya ingin nanya kayak kamu itu kan seorang mahasiswa ya dan juga pernah menjadi murid dong di SMP SMA gitu kayak gimana sih cara kamu mencegah bully itu gimana biar kamu itu nggak dibully gitu. Ya, menurut saya untuk mencegah bullying, menurut saya menghindarilah perbuatan-perbuatan yang tidak penting, memahami situasi atau suasana di dalam lingkungan tersebut. Hmm, oke. Ada tambahan dari yang lain? Tapi sebenarnya ada satu cara lagi sih sebenarnya kayak Hmm. kita masih bisa berbaur dengan orang lain gitu kayak jadi kita tuh justru kadang tuh kesendirian itu yang membuat kita gampang dibully gitu sebenarnya. Kayak kita Oh, sendiri, kita nggak ada temen, kita susah berbaur sama orang itu tuh bisa jadi bahan bulian sih sebenarnya kalau menurut aku sendiri. jadi harus Jadi kayak pinter kita tuh harus ya pintar bersosialisasi gitu ya. Oke, betul, oke. betul. Kalau dari yang lain ada tambahan? Dari Hazel mungkin? Mungkin Mungkin harus saya nambahin kali ya. menjadi orang yang percaya diri. Oh, jadi harus ada jadi percaya diri lagi mungkin ya. Ya, percaya diri. Oke, oke. Oke, sekarang kita mungkin akan ngebahas kayak kalian tuh pernah nggak sih ngelihat orang lain sesama pelajar ya? Kan ini tingkat remaja mungkin pas kalian masih SMA atau SMP, kalian pernah nggak sih ngelihat
teman kalian sendiri itu dibully atau bahkan mungkin kalian sendiri gitu yang dibully. Kalau kalian pernah mungkin saya coba nanya ke Enos dulu deh. Kalau dari pandangan Enos gimana? Jadi sebenarnya saya sendiri eh, berada di dua sisi yang tadi dijelaskan, Hmm. yaitu melihat langsung orang yang dibully dan saya sendiri mengalami dibully. Hmm. Nah, di situ eh, sebenarnya yang saya mau sampaikan itu kita nggak bisa melakukan apa yang orang lain itu lakukan. Jadi kita yang harus menyesuaikan. Oh Gitu jadi sih dari saya. kayak saran dari Enos tuh untuk biar nggak dibully kita harus nyesuaiin juga ke lingkungan ya, biar kita nggak Iya, jadi korban. Oke betul, oke. betul. Benar-benar bisa masuk sih soalnya biar kita nggak dianggap beda juga dari yang lain. Jadi kayak kita berbaur, kita pintar bersosialisasi, kita punya temen, jadi kita nggak dibully karena kita dianggap teman sama mereka, benar nggak sih? Ya Betul. benar-benar. Sepakat. Bisa. Iya. Habis itu kan tadi kita bahas kayak pernah nggak ngelihat yang murid dibully. Tapi kalau misalkan dari Hazel sendiri, kalau misalnya ini kan tingkat SMA dan SMP ya, dari kalau ada saran nggak sih buat sekolah-sekolah kayak gimana cara mereka untuk mencegah bully? Ini kan untuk sekolahnya jadi mungkin bisa ngadain seminar gitu atau gimana? Atau Hazel? Ya, menurut saya sih untuk sekolah-sekolah supaya misalnya nggak terjadi bullying ya, mungkin sekolah bisa membuat peraturan yang tegas mengenai bullying. Hmm. Kemudian juga apabila mungkin dia melakukan anak yang bullying ya bisa diberikan hukuman gitu. Kemudian juga bisa memberikan sosialisasi terkait dengan bullying Hmm. seperti itu sih. Jadi kayak kayak ngasih tahu ke anak-anak biar ini loh dampak dari bully, ini loh kayak dampak dari bully, terus cara mencegahnya gitu ya mungkin nah. Iya, Oke. Tapi ini sekarang saya mau nanya nih ke kalian semua. Kalau misalkan nih kalian ada di posisi orang yang lihat teman kalian sendiri dibully, gimana reaksi kalian pada saat itu? Mungkin pertama saya akan nanya dulu ke Dexka kali ya. Betul ya pertanyaannya? Kalau misalkan kamu ada di posisi dimana teman kamu itu dibully dan kamu lihat, kamu bakal lakuin apa? Kalau untuk ngelakuin apa ya? Bingung sih saya sendiri karena kalau bully tuh tergantung kepada sifat orang sih. Kayak kita Hmm. mencegah pun pasti dia suatu saat bakal gitu lagi. Dia tuh Hmm. kayak apa ya? Susah deh menurut. Jadi intinya harus dikasih hukuman yang jerak dulu lah ya. Mungkin Mungkin, cuman mungkin bisa biasanya kalau kayak emang sifatnya udah gitu mah susah sih. mungkin bisa sih Hmm. kayak sebenarnya kalau dari pandangan saya sendiri, kalau misalkan ada yang dibully, kita bisa aja langsung lapor secara tegas ke guru BK. Mungkin ini kan tingkat SMA SMP, jadi ada lah yang Hmm. ngurus guru konseling. Jadi kayak mungkin bisa ngadu ke guru BK sendiri kayak misalkan si A ini dibully sama ini terus kamu juga kasih buktinya Ya, atau betul. kasih bukti Hmm. dibully atau kayak ya atau mungkin bawa korbannya ke guru BK juga, nemenin korbannya ke guru BK buat Ya, ngelaporin bully. setuju. Tapi biasanya kalau yang pernah dialami sih ya, Mm-mm. eh misalnya kayak kita di dalam sekolah kita lapor ke BK. Mm. Ntar di luar tuh biasanya pasti bakal ada, Oh bakal ada omongan lagi ya, iya Kadang pasti. juga malah kita jadinya yang kena jadi bully malah kan. kena Ya, balik ya, gitu. betul. Iya, betul. Nah itu bisa sih, cuman kembali lagi namanya guru BK pasti dari guru BK itu nyampein juga ke orang tua murid tersebut yang ngelakuin Betul. bully. Nah Hmm. mungkin Ya, dari orang tuanya bisa ngasih himbauan juga atau teguran lah ke anaknya kayak jangan bully si ini lagi, jangan lakuin apa. Kayak orang tua juga di sini harus tegas memberikan sanksi yang jelas ke anak. ya. Jadi sebenarnya itulah perannya BK sama orang tua ya. Itu yang menurut saya sangat fatal dan sangat penting bagi anak berkembang lebih jauh karena dengan mereka berdua ini anak itu bisa menjadi punya rasa aman gitu. Oke, benar banget. Nah kebetulan kami juga sudah
melakukan wawancara terhadap dua orang, yaitu yang pertama adalah seorang pengajar. Dia merupakan salah satu pengajar di salah satu SMA di Tasik. Dia telah mengajar kurang lebih selama 3 bulan, yang bernama Bapak Ibnu Syadan. Dan orang yang kedua adalah salah satu murid SMP di Jakarta Timur yang bernama Lowell. Oke, langsung saja kita ke bagian wawancaranya. Nah, ini sekarang kita sudah bersama dengan narasumber pertama kita, yaitu Pak Ibnu Syadan. Beliau merupakan salah satu mahasiswa pendidikan di Tasikmalaya yang pernah melakukan praktik mengajar di salah satu SMA di Tasik. Halo Bapak Ibnu. Halo. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih ke Bapak. Menurut Bapak apa sih arti dari bullying itu sebenarnya? Kalau menurut saya itu bullying itu suatu penindasan atau tindakan kekerasan yang dapat dilakukan oleh seseorang gitu Pak. Nah, Seseorang ataupun kelompok gitu. Dengan jadi dengan dengan sengaja gitu. jadi kayak contohnya tuh apa sih Pak? Bisa disebutin nggak? Yang saya sering lihat sih kayak mengolok-ngolokkan teman kelasnya gitu Pak. Jadi ngeledek-ngeledek gitu ya? Iya. Terus kayak itu kan ngeledek-ngeledek, tapi sebenarnya apa sih alasan dari para murid itu ngelakuin pembulian gitu sesama muridnya? Padahal kan sama-sama remaja yang masih bertumbuh, kayak butuh waktu bermain. Cuman kenapa kayak sering ngelakuin kayak ngolok-ngolokin satu sama lain tuh apa? Kalau menurut saya sih ya kenapa seorang murid itu melakukan penindakan bullying ini mungkin karena ingin merasa jago gitu Pak. Merasa Ya, lebih atau kuat ya, dominan merasa gitu. lebih kuat ya, dominan gitu daripada murid-murid yang lain gitu. Jadi sehingga melakukan suatu tindakan bullying ini. Jadi biasanya yang dibully itu justru orang yang cenderung lemah gitu ya, kayak lemah secara fisik atau kayak kurang dominan gitu, jadi gampang dibully gitu ya Pak. Iya betul Pak. Tapi secara kan Bapak pernah ngajar nih, kalau misalkan ngeliat orang yang dibully gitu, Bapak tahu nggak sih kayak dampak-dampak yang ditimbulin dari kegiatan perundungan ini? Jadi korbannya tuh kayak ngerasa apa gitu setelah dibully kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya kayak dampak dari bullying ini tuh dapat membuat mental korban itu jadi kayak apa ya? Korban jadi tidak percaya diri gitu, mentalnya jadi terganggu gitu, dan dapat membuat kegangguan kecemasan gitu Pak, kayak cemas gitu, kayak takut. suasana hatinya juga jadi cemas gitu, takut ya untuk Iya. ngelakuin apapun kalau di sekolah gitu ya, jadi kayak nggak nyaman gitu ya mungkin. Nah ya bisa. Tapi cara mencegah bully kalau di sekolah itu gimana sih? Kayak mungkin bisa dengan seminar mungkin atau gimana gitu? Mungkin menurut saya pasti setiap sekolah memiliki sanksi berat ya dalam hal bullying ini gitu. Dan sekolah-sekolah juga pasti mengadakan sesuatu gitu seperti seminar tentang pentingnya kayak tidak bullying gitu. Jangan stop melakukan bullying gitu ya. Stop melakukan bullying. Tapi selama Bapak mengajar itu kan, setahu saya Bapak tadi bercerita kalau Bapak pernah mengajar di salah satu SMA di Tasik selama kurang lebih 3 bulan ya Pak, betul Pak? Yap, betul. Nah, selama 3 bulan itu Bapak pernah ngeliat gak sih ada murid yang dibully atau ngebully murid lainnya gitu? Pernah? Kalau untuk bullying sih saya pernah melihatnya gitu Pak. Terutama bullying lebih ke verbal ya. Verbal berarti kayak iya. mengolok-ngolok gitu ya? Iya. Kalau untuk fisik saya enggak melihat. Untungnya nggak ada ya Pak? Iya. Oke. Tapi itu kan selama 3 bulan Bapak mengajar di SMA tersebut, ada nggak sih kayak sosialisasi dari guru-guru lainnya kayak untuk mengajak para murid untuk tidak melakukan bullying tuh ada atau enggak Pak? Mungkin kalau untuk sosialisasi itu mungkin pas upacara mungkin ya Pak, dalam kayak amanat pembina gitu amanat ya? upacara gitu ya. Itu ada gitu bullying dibahas
Nah, iya, jangan ngeledekin orang lain gitu, mungkin ada ya Pak? iya, yang apa kayak pembahasan soal bullying gitu Pak. Cuma itu cuma sekali sih, soalnya kan saya cuma 3 bulan Iya, ya, cuma bentar ya, jadi 3 bulan sebentar ya. aja, iya. Kalau misalkan nih Pak, pada saat itu ada murid yang dibully gitu, Bapak apa sih yang bakal Bapak lakuin? Kayak mungkin langsung nyamperin orang yang ngebully, negur gitu, atau apa yang Bapak lakuin biasanya? Eh, Kalau saya melihat ya, saya ini sih kayak membawanya ke ruang BK gitu. Kalau sudah Oh, kalau keterlaluan udah gitu, keterlaluan bisa bawa ke ruang BK ya? dengan memanggil orang tuanya gitu ya, mungkin solusinya itu, dan memberi sanksi sesuai Ya, peraturan sanksi sekolah sesuai gitu Pak. peraturan. Gitu. Berarti belum, saat ini belum ada yang kayak parah banget itu, nggak ada bully. Cuman paling mengolok-ngolok doang ya Iya, di mungkin sekolah. ya, Oke deh Pak, verbal mungkin aja. itu aja sih pertanyaan dari kami Pak. Terima kasih banyak Pak Ibnu. Semoga Ya, sukses Pak. sukses juga. Oke, sekarang kita sudah bersama narasumber yang kedua, yaitu Christopher Lowell. Dia merupakan salah satu siswa yang baru lulus SMP dari salah satu SMP di Jakarta, bener ya? Iya, Oke. Oke, Lowell, kayak kamu pernah ngalamin bullying nggak selama di sekolah, selama sekolah ya? Kebetulan sih saya merasa bersyukur ya karena sejauh saya sekolah sampai saat ini belum pernah mengalami yang namanya bullying. Oh, belum pernah. Tapi kamu tahu nggak sih arti apa, kayak arti dari bullying itu sebenarnya apa gitu? Kalau menurut saya sih bullying itu adalah tindakan di mana seseorang merendahkan martabat orang lain. Kayak contohnya itu kan kalau bully itu ada yang verbal gitu, fisik. Tapi di sekolah lo sendiri pernah ada nggak sih kayak bullying gitu? Kayak ada yang ngeledek-ledekin orang sampai orangnya sakit hati gitu, atau kayak nyakitin orang secara fisik, itu pernah? Sejauh ini sih karena waktu itu juga online ya, belum pernah sih dilihat di sekolah secara langsung. Tapi pastinya sih di setiap sekolah ada ya Ada. tindakan bullying itu, walaupun dengan tanda kutip mereka bilangnya itu bercanda. Tapi untungnya di lingkungan sekolah lo sendiri itu nggak ada ya. Iya, sejauh ini sih belum lihat ya, belum Oh, lihat yang secara depan mata itu. tapi lo tahu dampak dari bully itu apa? Kayak mungkin bikin sakit hati atau apa gitu. Dampaknya sih banyak ya, dari masalah mental juga itu bisa berpengaruh dari Hmm. tindakan bullying, bisa Hmm. bikin depresi dan Hmm. keterbelakangan mental jadinya. Terus Oh, juga bisa bikin, karena depresi bisa bikin bunuh diri gitu. oh itu efek terburuknya dari bullying ya. Iya, terburuk. Tapi kalau di lingkungan sekolah sendiri, menurut Lowell itu apa, gimana sih cara kita mencegah bullying, entah itu dari guru sendiri atau dari kalian para siswa itu, menurut Lowell gimana? Sebenarnya untuk mencegah bullying itu bisa aja dengan adanya seminar-seminar atau Hmm. pendidikan dari guru BK. Tapi yang paling penting itu adalah kesadaran dari kita sendiri untuk tidak melakukan tindakan bullying itu. Jadi yang penting tuh dari diri sendiri tuh jangan ada niat untuk ngerendahin orang lain gitu ya. Iya, Jadi kayak harus ya bersatu lah gitu, istilahnya kan masih seumuran juga siswa, jangan ngeledek-ledekin gitu mungkin ya. iya. Dan kayak kalau misalkan nih Lowell ada di situasi dimana kayak misalkan di kelas, terus Lowell tuh ngelihat ada orang nih dibully secara verbal aja, kayak di bercanda-bercandain, tapi kayak ini tuh bukan bercanda sebenarnya, lebih ke arah bullying. Itu yang bakal Lowell lakuin tuh apa? Ya paling kalau jalan yang emang paling aman ya bisa sampein ke guru BK sih, itu kalau yang jalan paling aman. Oh, jadi kayak langsung lapor ke guru BK biar langsung diproses sama sekolah Iya, ya. bisa Soalnya kan proses. pasti dikasih sanksi tegas kan Ada dari sanksi. sekolah ya. Mungkin itu aja pertanyaannya dari kami. Terima kasih banyak ya Lowell. Dadah. Ya, pasti sama-sama. Oke, setelah kami melakukan wawancara kepada dua orang narasumber tadi, di sini kami berpendapat dan sepakat bahwa kedua jawaban dari narasumber itu cukup valid. Dimana tadi mereka berdua menjelaskan kayak apa itu arti bullying, alasan seseorang melakukan bully, dampak dari bully, dan lain-lain. Nah, ini kita bahas dulu dari pertanyaan yang pertama, kayak apa itu bullying. Di sini narasumber pertama yaitu Pak Ibnu menjelaskan kalau
bullying itu sebuah tindakan perundungan yang sering terjadi di tingkat remaja, bisa secara verbal maupun fisik. Kalau dari narasumber pertama gitu. Dan kalau dari narasumber kedua sih itu juga bener sih, yang kayak dia tuh mau mendominasi gitu, dan dia tuh kayak dia yang paling keren gitu. Itu sih bisa sih, Iya. bener valid. Alasan bulinya itu kayak dia ngejelasin kayak pas kita tanya apa sih yang menurut bapak alasan bully, dan di situ dia juga kayak ngejelasin juga kan kalau biasanya orang yang ngelakuin bully itu ngerasa kalau dirinya itu paling hebat, jadi kayak Iya, ngedominasi di lingkungan pertemanan itu kan. Betul, Benar sih, itu alasannya benar betul, sih, betul. rada ya emang cukup valid alasan itu. Terus dari yang ketiga juga kita nanya dampak dari bully itu sendiri buat orang yang korbannya. Terus kayak Ya, eh, memang kalau bisa dibilang berat sih bullying itu buat anak-anak yang itu menekan secara psikologis. benar kayak yang Apa? dibilang sama narasumber kedua tadi, narasumber kita yang Betul, kedua tadi, dia bilang kalau dampak dari bully itu bisa merusak depresi, kesehatan mental, depresi, dan itu kesehatan cukup mental, valid, depresi. itu valid banget kayak emang Ya, bully itu separah itu, dan mungkin kalau misalkan kesehatan mentalnya dia sudah sampai kayak batas level maksimalnya, dia bisa sampai ke gila. ya, level ya. bunuh diri, Sakit, suicide, ya, mungkin itu bisa pemicunya sih. bisa. Dan Dan tadi banyak orang yang menyepelekan hal kesehatan mental gitu ya pada umumnya. Padahal kalau bisa dibilang setiap orang tuh mentalnya berbeda-beda. bener sih. Terus juga kita tadi udah sempet nanya menurut kedua narasumber cara mencegah bully itu gimana, dan kedua narasumber juga menjawabnya kurang lebih sama kayak yang tadi kita bahas, kayak mungkin bisa dengan melakukan sosialisasi di sekolah, terus ngadain seminar juga di sekolah gitu kan. Dan itu hal yang penting sih menurut saya di sekolah. Kalau dilakuin seminar anti bully itu misalkan, kan kita jadi tahu kalau bully itu kayak buruk, tahu nggak pantas buat dilakuin gitu, bro. Dan Sangat. jawaban narasumber pertama juga bisa sih, maksudnya kayak kita kalau misalnya mau dokter alun tuh jadi jangan diem aja gitu, kita harus sebisa mungkin lah bawa anak itu langsung ke BK lah biar dia ngaku, apalagi BK kan ya. kadang-kadang suka galak kan. Jadi kalau Iya, misalkan kayak ada yang dibully, kita juga, atau mungkin kita yang ngebully, kita yang dibully, sorry, kita yang dibully, kita bisa langsung lapor aja ke guru BK karena bakal Ya, dikasih benar. sanksi gitu kan. Benar. Ya betul. Karena Dan emang guru BK di sini itu bukannya malah nyusahin orang yang dibully. Justru kita tuh emang bener-bener harus kayak tegas gitu nggak sih, kayak Ya, ngasih saksi ke kamu yang ngebully. ya betul. Jadi kayak langsung ngasih sanksinya aja gitu, jangan terlalu banyak bertele-tele nanya-nanya apalah gitu. dan guru BK itu bisa dibilang punya andil dan peran penting buat anak-anak dan keamanan, buat kenyamanan kesiswaan ya, menurut saya. Karena dimanapun itu BK itu kan sosialisasinya dengan anak-anak mungkin dari SMP sampai SMA, yang notabene-nya remaja yang sedang mencari jati diri gitu kan, itu pertumbuhan ya. Itu bisa dibilang perannya itu sangat luar biasa dan harus benar-benar diperhatikan. Jadi emang guru BK itu ambil posisi penting lah istilahnya dalam mencegah bully gitu gak sih? Iya, Betul. Sepakat. Nah, terus juga tadi kita udah sempat nanya ke narasumber pertama, kan dia sebagai pengajar ya, kayak sebagai guru di sekolahnya itu pernah nggak sih ngelakuin sosialisasi terhadap bully, dan dia juga jawab kalau di sekolahnya pernah, karena dia cuman ngajar kurang lebih 3 bulan, jadi cuma sekali kalau nggak salah tadi dia bilang itu sosialisasinya itu dilakukan pas upacara. Jadi pas amanat pembina upacara, sang kepala sekolah biasanya itu bilang kalau jangan ngelakuin bully gitu, karena emang bully itu kan emang dilarang lah, itu dampak buruk ke murid-murid juga kan. Betul. Tapi menurut saya pribadi sih ya, bullying itu emang udah dari tahun ke tahun sih, mau kita ngadain sosialisasi atau seminar.
Kalau bahasa anak zaman sekarang kayak harus ada orang terdekat biasanya ya. Mau ada seminar juga di luar pasti kita bakal ngelakuin hal yang sama nggak sih? Jadi kayak Iya. mungkin di lingkungan sekolah aman tapi di luar beda gitu ya. Iya. Ya, Beda. Berarti emang kesimpulannya tuh sebenarnya kita pertama dari orang yang ngebully sendiri itu mereka harus punya rasa gue nggak boleh ngebully orang lain, gue ya nggak betul. boleh. Sebenarnya tuh itu bisa dijadiin kayak buat didikan buat orang tua juga nggak sih, kayak Jadi pelajaran orang tua untuk orang tua. harus ngajarin anaknya Ya, kayak betul. jangan ngebully orang lain. Terus yang si orang yang ngebully sendiri kayak gue udah nggak boleh ngebully orang lain lagi karena gimana pun juga mereka tetap salah. Dan untuk orang yang dibully mungkin bisa saja karena orangnya ini kayak kurang percaya diri atau kurang bersosialisasi jadi nggak punya Iya. teman, dan mungkin itu Betul. bisa jadi salah satu alasan kenapa mereka dibully. Dan mungkin saran kita nih untuk orang-orang yang dibully, cobalah bersosialisasi lebih, atau emang kalau kalian udah Berbaur. berbaur dan kalau emang udah kelewatan Menyesuaikan diri. kalian bisa lapor ke guru BK atau ke orang yang kayak hak lah untuk ngatur kalian agar Pokoknya nggak dibully lagi. yang berkewajiban Ya lah berkewajiban, di benar. lingkungan kita. supaya nggak ada terjadi lagi bullying lagi. Kalau emang Karena sebenarnya menurut pendapat saya itu balik lagi ke individu juga sih. Karena pendidikan karakter dari orang tua itu salah satu yang paling berpengaruh. Dan juga sistem pendidikan di negara kita ini sebenarnya kalau bisa dibilang belum begitu bagus. Tapi benar. mungkin saya berharap ke depannya pemerintah mulai memperhatikan hal ini supaya sumber Tidak daya terjadi manusia lagi. kita ya tidak terjadi lagi dan sumber daya manusia kita bagus gitu. Benar banget dari Enos tadi, kayak banyak hal yang harus dibenahi juga gitu loh. Tapi untuk sekarang saya mau ngebahas dari persepsi orang yang udah dibully gitu. Maksudnya kalau orang yang udah dibully tapi misalkan udah kesehatan mentalnya udah jatuh banget, kayak udah capek lah atau gimana, kalian cobalah hubungin ke orang terdekat, mulai dengan cerita ke orang tua. Kayak istilahnya kalau jam sekarang tuh speak up gitu loh. Jadi kayak cerita ke orang tua atau langsung lapor ke guru BK, atau mungkin kalau misal udah parah banget kamu bisa ke psikiater mungkin untuk kayak curhat ke psikiaternya, dan dia pasti akan ngasih kalian solusi saran atau hal-hal yang bisa bikin kalian lebih tenang lagi gitu ke depannya. Sebenarnya itu kita itu butuh orang karena kita manusia sosial ya, yang pertama. Dan kita itu sama-sama membutuhkan, seperti orang depresi atau yang memiliki masalah kejiwaan atau mental, itu sebenarnya dia itu hanya ingin didengar. Benar. Oke, mungkin kamu bisa ceritakan ini permasalahanmu itu bisa dengan orang yang menurut kamu ini orangnya bisa dipercaya, seperti itu sih. Intinya kita harus punya orang yang kita percaya gitu ya. Ya. Benar Tidak sih. perlu banyak-banyak, tapi setidaknya ada lah. Pasti ada sih. Kesimpulannya secara garis besar itulah ya. Jadi kita sebagai orang yang dibully, kita harus punya orang yang bisa kita percaya mungkin, atau kayak ngelaporin tindakan bully. Dan untuk orang yang ngebully itu kesimpulannya ya harus bebenah diri sendiri dulu lah. Mungkin itu aja sih, kayak mungkin itu aja sih dari kami ya. Apa kalian ada yang mau nambahin lagi? Udah cukup sih. Sudah cukup jelas. Nah, udah cukup ya. Oke, mungkin ya podcast kita sampai sini aja kali ya. Iya. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton di sini. Ada makasih. buat teman-teman yang dari murid-murid SMP, SMA, atau dari orang tua yang ingin pelajari gimana cara anak agar tidak dibully, mencegah bully, atau untuk para guru mungkin yang menonton demi tahu gimana caranya biar nggak dibully anak-anak muridnya gitu loh. Dan satu lagi untuk orang-orang yang suka membuli lah ya intinya. Iya, dan pesan kami untuk orang yang suka membuli, stop melakukan bullying karena itu bisa merusak kesehatan mental. Betul. Bullying, bro. Oke, stop bullying. Mungkin itu Stop bullying. sekian dari kami. Terima kasih. Dadah. Dadah.